Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri Budaya Negara Tujuan. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah migrasi aman. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan mengerti dan memahami mengenai makna migrasi aman sebagai bekal Sobat Kompeten. Migrasi aman sangat erat hubungannya dengan CPMI yang akan bekerja di luar negeri ataupun PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Migrasi aman tidak hanya terbatas pada prosedur migrasi atau kepindahan seseorang dari Indonesia ke luar negeri, melainkan berkaitan erat dengan hak-hak yang melekat pada CPMI dan PMI. Berdasarkan waktu atau tahapannya, migrasi aman dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Prapenempatan, 2. Penempatan, 3. Kepulangan. Pada tahapan prapenempatan ini, setidaknya terdapat 2 hal penting yang perlu disiapkan oleh CPMI, antara lain 1. Dokumen persyaratan, 2. Pengetahuan dan informasi teknis. CPMI wajib untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri, baik dokumen yang dipersyaratkan oleh negara asal maupun dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Untuk bekerja di luar negeri, Anda perlu melengkapi dokumen sebagai berikut. 1. Perjanjian penempatan, 2. Kontrak kerja, 3. Paspor, 4. Identitas residen di negara tujuan, 5. KTP, 6. Dokumen asuransi, 7. Dan dokumen pendukung khusus lainnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pastikan CPMI menggunakan jalur serta prosedur yang resmi dan legal dalam pengurusan dokumen keberangkatan maupun dokumen kerja. Hindari penggunaan calo, agen yang tidak terdaftar resmi di pemerintah, serta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru berpotensi merugikan CPMI. Terdapat beberapa sumber informasi yang wajib diketahui seperti 1. Aplikasi Safe Travel oleh Kemlu, 2. Jendela PMI oleh Kemnaker, 3. Simpadu Disnaker Provinsi Jatim, 4. Lingkar PMI oleh KJRI Hong Kong, 5. bp2mi.go.id, 6. sbmi.or.id. CPMI perlu untuk mengetahui informasi mengenai hak-hak pekerja, jaminan sosial, asuransi kerja, perjanjian penempatan dan kontrak kerja, peraturan atau hukum di negara tujuan, serta hal-hal teknis lain. Selain itu, CPMI juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan lain seperti budaya dan adat istiadat negara tujuan, bahasa negara tujuan, iklim dan cuaca negara tujuan, keadaan geografis, serta informasi lainnya seperti pengetahuan atas dinas atau lembaga, serikat, LSM yang memberikan bantuan penanganan kasus jika terjadi perselisihan dengan pelaku penempatan sebelum bekerja, misalnya terkait pengunduran diri, gagal berangkat, atau hal lainnya. Selain itu, perlu juga adanya pengetahuan atas lembaga atau organisasi yang bisa memberikan bantuan penanganan kasus jika terjadi persoalan atau perselisihan kerja di negara tujuan. Tidak hanya KBRI atau KJRI atau KDEI, tetapi bisa lembaga lainnya, LSM, organisasi internasional, atau serikat buruh. Selama bekerja di luar negeri, PMI mendapatkan hak-hak perlindungan, antara lain pemberian informasi, pendataan, pendaftaran, pelatihan dan pendidikan, dan orientasi saat kedatangan hingga mulai bekerja oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Layanan atau bantuan untuk difasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. Layanan atau bantuan untuk difasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta nomor kontak penting dan alamat seperti nomor dan alamat KJRI atau KBRI di luar negeri. Jasa kekonsuleran, yaitu bantuan untuk menyelesaikan masalah ketika di luar negeri. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan atau perwakilan Republik Indonesia, serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Fasilitasi repatriasi, yaitu bantuan kepulangan dari negara penempatan hingga ke daerah asal. Nomor kontak serikat buruh atau lembaga setempat yang dapat membantu.
Selama bekerja di luar negeri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PMI, antara lain 1. Pahami dan patuhi segala peraturan, tata tertib, dan hukum yang berlaku di negara tempat bekerja. 2. Upayakan agar PMI memiliki akses ke nomor penting seperti kedutaan atau konsulat Indonesia, kepolisian atau pihak berwajib di negara tempat bekerja, rumah sakit terdekat, dan nomor penting lainnya. Selain dua hal tersebut, sangat disarankan agar PMI senantiasa menjalin komunikasi atau memiliki kontak dengan rekan sesama PMI yang bekerja di negara yang sama. Pada tahap kepulangan atau selesai masa bekerja, PMI mendapatkan hak-hak perlindungan, antara lain fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, yaitu bantuan pemulihan serta pengembalian keadaan diri secara mental, fisik, dan sosial, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. Ada baiknya, sebelum masa selesai bekerja sebagai PMI, PMI telah mempersiapkan dengan matang mengenai rencana dan tabungan hari depan sebagai bekal di tanah air. Selamat, Anda telah mempelajari terkait migrasi aman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.